Tembang-tembang cinta dinyanyikan merdu, kemudian melesat menjadi bintang, lalu pada akhirnya tenggelam dan dilupakan. Penyanyi muncul dan terkenal sesaat, kemudian hilang tinggal nama. Tapi Obi Mesak, satu dari pengecualian itu. Dari sekian banyak tembang merdu dan populer, tembang bertajuk Kisah Kasih di Sekolah barangkali menjadi tembang cinta yang paling mudah mengantar banyak orang mengingat kembali penyanyi bersuara emas ini. Lagu yang dirilis pada tahun 1987 itu bukan sekedar simfoni rindu akan kenangan masa-masa SMA dahulu, tapi juga lagu yang menggambarkan fisik sempurna lelaki yang akrab disapa Obi. Siapa yang menyangka setelah sekian lama tak muncul, Obi akhirnya muncul dengan fisik sehat bugar, penuh canda dengan suara merdunya yang khas. Hai, nonton Insert. Saya Mesak. Siang ini kegiatan saya lagi di JK Record. Saya mau take vokal lagu saya yang baru. Anda bisa mengikuti bagaimana lagu saya. Lagu lama, tapi rasa musik baru. Ya, orang itu nggak perlu maksain, nggak sesuai. Jalan kaki ya, kadang cuci mobil kita olahraga. Kadang yang bantu-bantu ngepel olahraga. Ya enggak, disesuaikan gini loh. Saya di kamar dengan lihat-lihat teori ini ya. Ya macam-macam lah pokoknya kan. Dengan senam muka kan bagus kan, biar kenceng terus. Nggak usah kasih sal. Nggak usah, ketawain, sering-sering ketawa. Tapi sendirian. Kan banyak tapi ya, mensiasati lah. Ternyata, oh bener. Tapi harus alat berat, kita angkat barang gini kan, tarik sini kan, otot jantung bagus. Terus tarik dia ya, bisa disiasati lah ya. Mungkin benar, musik adalah hidup. Betapa dahsyatnya energi yang dihadirkan dari musik bagi seorang Obi Mesak. Kalau kristal jiwa kesenimanannya memancar menerangi hari-harinya meski usia sudah 67 tahun. Tapi jauh sebelum semua kenikmatan ini direngkuh, Obi mencatat awal karirnya dari titik nol. Karya sih saya tahun 78. Tapi dikasih kesempatannya tuh dari sama JK Record tahun 84. Itu ada penyanyi baru namanya Ria Angelina mau nyanyi. Saya diberi kesempatan sama bos JK Record Pak Yudi Kristianto. Kalau lu bisa bikin lagu jagoan, lagu jagoan itu lagu lagu label di kaset itu. Kalau lu bisa bikin lagu lu gue jadi jagoan. Dan ternyata saya bisa bikin lagu, tiba-tiba bikin lagu buat Nani Sugianto, Bapak Epesolina, atau Betaria, pasti tengah-tengahnya ada backing vokal cowoknya gitu. Tapi tetap ya gimana, hanya selisih dikit lah, tapi orang tahu. Nah, khas, oh ini lu, ini Obi Mesak, oh ini Dedi Dores, oh ini Pance, masing-masing udah punya ketahuan karakter masing-masing. Jadi buat saya sampai saat ini ya saya tenang-tenang aja, easy going aja. Karena kita udah punya brand sendiri. Lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 26 April 1957, lalu dibesarkan di Tanjung Priuk, ketetapan hati Obi menjadi seorang penyanyi tanpa sengaja membawanya pada sebuah kenyataan. Berawal dari pencipta lagu, kemudian didapuk sebagai backing vokal, karir Obi meringsek naik. Beberapa artis seperti Erna Angelia, Betaria Sonata, hingga Hetty Koes Endang pernah menjadi teman duetnya. Namun sebagai pencipta lagu, ada sebuah lagu yang sangat menyimpan kisah paling dalam untuk Obi sendiri. Dan lagu itu sangat populer sekali pada tahun itu. Itu lagu pertama saya hits ya. Coy, lagu pertama saya dulu tahun 78 pernah nyanyi sama Hetty Koes Endang. Penyanyi juga sama Kembar Group, tapi nggak hits lah. Nah, 85 lah saya diberi kesempatan lagi sama JK Record untuk rekaman. Disitulah saya dikenal sebagai pencipta dan penyanyi lagu sampai sekarang. Ya pasti yang sangat berkesan tadi Birunya Rinduku tahun 84, karena lagu itulah yang mengangkat orang tahu oh ini loh Obi Mesak gitu. Makanya saya bilang lagu itu yang buat saya sangat berkesan ya, karena saya dikenal di Republik ini gitu. Ya bersyukur sekali. Kalau nggak ada kesempatan itu ya mungkin nggak ada Obi Mesak sampai sekarang mungkin. Aku pun mengerti, aku pun sadari, tapi rasanya berat langkahku ke sana. Tumbuh dalam keluarga sederhana, Obi Mesak menggambarkan masa mudanya sebagai masa penuh penggemblengan mental dan jiwa. Sang ayah yang merupakan prajurit polisi menggembleng Obi dengan norma keras. Bahkan sebelum terjun menjadi penyanyi, Obi pernah menjadi ABK kapal, mengikuti pemuda-pemuda Tanjung Priuk yang kala itu bercita-cita menjadi pelaut. Obi berniat menjelajah samudra, menyingkap tempat-tempat menakjubkan di belahan dunia lain. Tapi sayang, pilihan itu cukup membuatnya merasa trauma.
Inilah satu titik kenangan yang masih membekas dalam ingatannya. Memastikan musik sebagai jalan hidup di zaman yang gamang butuh tekad dan keyakinan luar biasa. Sebagai legenda musik Indonesia, jejak Obi adalah argumen paling nyata. Ia matang bersama pergulatan zaman dan pengalamannya mencipta lagu dan bernyanyi. Ia bahkan terus merespon perkembangan zaman dengan terus membuat lagu. Bahkan sebuah lagu kabarnya telah siap diluncurkan Obi dalam waktu dekat. Inilah momen ketika tim Insert Investigasi berhasil mengikuti Obi take vokal untuk single terbarunya. Oh nih ya, ini Santo, komposi kita, untuk di depan produser juga di sini. Kita dengar tadi yang saya udah take tadi kan, nah kita mesti mau dengar hasilnya. Nah, ya bantu dengar juga nggak apa-apa. Nanti bisa insert di rumah, boleh dengar kira-kira bagaimana rekaman. Kan saya bikin lagu tuh tergantung mood ya, tergantung momen gitu. Pengalaman pastilah itu kan. Misalnya cerita begini ya kita tiba-tiba. Dan saya paling enak bikin lagu tuh kalau sudah tiba-tiba. Daripada suara, wah enggak, mendingan kayak kamu, bikin lagu buat si ini. Oke, kayak siapa suaranya kira-kira, maunya gimana gini. Saya dalam waktu kira 1 jam atau lebih dikit, saya tekan chord, bisa dapet. Ketimbang kita harus program, wah bareng aja, nggak kelar-kelar. Dan kebanyakan lagu saya yang meledak, kira-kira yang tahun 80-an itu nggak pernah lebih saya bikin dari 1 jam. Bisa kayak sekolah, hati yang luka, pernah dengar kan? Pulangkan saja. Itu kan true story. Tak banyak hal yang berubah dari Obi Mesak. Selain fisik yang terus muda, kebiasaan Obi seperti mengunyah permen karet hingga menggunakan kacamata pun masih menjadi ciri khasnya. Kalau nyanyi memang saya perlu supaya jangan kering kan. Ya, jadi makan permen karet. Gak mesti juga gitu. Tapi kalau nyanyi saya harus. Kalau harus siar kacamata kan harus dari Dores sih sebenarnya. Dari Dores kacamata terus belakangan aja suka. Satu kan juga udah plus juga karena kita pakai progresif. Jadi beli pakai. Biasanya bukan yang ini sih, ada yang satu lagi ya. Jadi khusus buat insert saya pakai yang baru nih. Era kejayaan Obi Mesak telah berlalu. Begitupun masa-masa sukses yang mengantar namanya ke puncak karir pun jadi cerita lalu. Tapi Obi tetaplah Obi, lelaki penuh optimis. Ia tak khawatir tak seterkenal dahulu, apalagi dilupakan, Obi tak risaukan hal itu. Bagi Obi, bernyanyi adalah hidup. Selama nafas masih dikandung badan, ia tetap terus mengalunkan suara. Kalau saya pakai prinsip ada namanya Quincy Jones, musik dunia dia bilang. Don't stop berarti die, maksudnya jangan berhenti itu berarti mati. Ya, saya ikut juga selama kita masih bisa berkarya, kenapa tidak selama masih ya diberi kesehatan gitu ya. Bersyukurnya kayak sekarang gini, opera kan masih lumayan gitu. Masih ada yang senang masih bisa manggil, masih bersyukur lah gitu. Jadi terus berkarya lah. Kita nikmatin aja dengan hari-hari ini. Selama kita masih dibutuhkan, masih ada yang mau pesan lagu sama kita ya kita siap. Saya udah nikmati semua jenjang. Makanya mau ketemu sama kawan-kawan saya nggak minder. Mau ketemu siapa, ketemu Ahmad Dhani, ketemu siapa. Lu ada, eranya pernah ada di situ. Saya tekan gini, biar gimana bukan berarti saya besarin jiwa saya bahwa lu gini, enggak. Biar gimana kita pernah jadi bintang. Jadi kalau masalah yang lain sekarang bisa jadi mereka semua itu dan rezeki mereka. Yang penting kita bersahabat semua sama kawan-kawan semua mak. Tahu-tahu masih, apa kabar? Dari kisah perjalanan panjang karir gemilang Obi Mesak, seperti apa potret pilu seorang kakek yang hidup sebatang kara yang mendadak viral karena bertahan hidup tanpa air dan makanan. Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.